Ini merupakan pertemuan perdana sekolah kita. Mari kita buka, kita awali sekolah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan sehingga bisa mengikuti sekolah ekonomi politik yang diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform. Untuk detail tentang kegiatan ini akan seperti apa, terus materi yang akan dibahas juga akan seperti apa, nanti kita akan sama-sama dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh pembina Center for Indonesia Reform, yaitu Pak Muhsinin. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Muhsinin untuk menyampaikan gagasan awal sekolah ini diselenggarakan sekaligus di bagian akhir nanti membuka kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, kepada Bapak Ibu, para pembicara, para peserta, terutama kepada para penyelenggara, pengurus STIR yang berbahagia. Siang hari ini, sampai beberapa waktu ke depan, kita akan secara berseri mengadakan sekolah ekonomi politik, sekolah yang didedikasikan untuk memberikan kontribusi dan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada peserta, agar memahami dimensi ekonomi dalam politik. Sesuatu yang cukup baru, meskipun sebenarnya cukup lama. Ketika politik telah menjadi, setelah reformasi, masyarakat memiliki kegandrungannya dengan politik, disitulah lahir ekonomi politik. Dan bahkan ekonomi politik memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi secara keseluruhan. Di konteks yang sederhana itu, STIR ingin hadir agar memberikan pencerahan sekaligus pikiran-pikirannya kepada masyarakat, berharap bahkan lebih dalam proses sekolah ini gagasan-gagasannya bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang, bahkan oleh para penyelenggara negara. Tentu ada banyak hal yang harus disiapkan oleh STIR, mulai dari menyiapkan para pembicara, para pengisi acara, yang dalam tataran tertentu ahlinya tidak cukup banyak, meskipun kita akhirnya harus menemukan siapa sih yang ahli ekonomi politik sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena jejaring dan silaturahim, kita bisa menghadirkan para pembicara dan para ahli di bidangnya untuk menemani Bapak Ibu semua menggali tema besar ini dalam sebuah proses yang berkelanjutan sekolah ekonomi politik. Tentu lebih detailnya nanti akan dipaparkan secara khusus sekaligus menjadi pembicara. Ada Direktur STIR, Pak Dr. M. Hidayatur Rahman, yang insya Allah akan memandu sekaligus menjadi pembicara dalam sekolah ini. Dan lebih jauh kita berharap, dan kami semua terutama para pengurus dan pembina berharap sekolah ini akhirnya menjadi rujukan dalam kebijakan ke depan, terutama di ekonomi politik. Kita berharap para pembicara dan para pengisi bisa memberikan keahliannya dan ilmunya segenuine mungkin dan sebaik mungkin, sehingga akhirnya bisa membantu proses yang telah berlangsung di negara kita,
proses demokrasi, proses politik, proses ekonomi, dan tumbuh menjadi negara yang cukup baik. Beban ekonomi politik tidak sebesar yang kita rasakan. Sekaligus ada analisa lain yang bisa memberikan pencerahan baru, kontribusi baru, ide-ide baru. Tapi secara umum, apapun yang terjadi, proses politik yang akhirnya menarik ekonomi, yang ini sesuatu yang harus kita lewati dengan segala risikonya. Dan karena itu, kehadiran sekolah ini sangat dinantikan, dan para peserta berharap akan menjadi agen dan sekaligus jejaring kita dalam rangka memberikan kontribusi terutama di bidang yang akan kita geluti dalam beberapa minggu ke depan. Sekilas itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kami ucapkan selamat datang di Sekolah Ekonomi Politik bersama para narasumber yang insya Allah berdedikasi dan memiliki tingkat keilmuan yang sangat mapan. Dipimpin langsung oleh Direktur SIR, Pak Dr. Hidayat. Semoga Anda semua bisa mendapatkan ilmu, pandangan, bahkan bisa muncul gagasan-gagasan baru di bidang ini yang berkontribusi terhadap masyarakat, negara, dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musinin atas sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, tanpa harus memperpanjang waktu pembukaan dan basa-basinya, langsung saja kita mulai Sekolah Ekonomi Politik Center for Indonesia Reform pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Center for Indonesia Reform Pak Hidayatur Rahman. Kepada Pak Hidayatur Rahman, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Subhan, Pak Musinin sebagai pembina, teman-teman peserta Sekolah Ekonomi Politik dan Pembangunan Center for Indonesia Reform atau disingkat SIR yang saya hormati. Salam kenal dari saya sebagai pembicara pada kesempatan ini dan saya yang termasuk narasumber tetap yang akan menemani setiap pertemuan kita secara daring ini dalam 16 kali tatap muka, terutama nanti kita akan mempertajam semacam kompetensi atau skill, soft skill kita, terutama di dalam, mungkin ini terutama bagi para mahasiswa dan teman-teman dosen yang diwajibkan untuk melakukan penelitian. Sehingga ada 4 kali tatap muka di akhir sekolah ini, ada yang berkaitan dengan manajemen penulisan artikel, kemudian penyusunan artikel, bahkan kemudian bagaimana membuat citasi yang baik sesuai dengan standar jurnal internasional dengan menggunakan aplikasi Mendeley karena eranya sudah seperti itu. Mungkin itu sekedar prolog dari saya mengenai kemana kira-kira arahnya Sekolah Ekonomi Politik ini selain tadi soal materi-materi yang berkaitan dengan ekonomi politik yang sudah disampaikan Pak Musinin. Saya Dr. Muhammad Hidayatur Rahman, tidak perlu mungkin saya terlalu memperkenalkan diri karena bisa teman-teman cek di Google Scholar profil saya dan tulisan-tulisan saya di sana. Ada banyak artikel saya yang terbit di jurnal nasional maupun jurnal internasional, jurnal internasional umum maupun di Scopus. Kali ini saya kebagian materi mengenai pengantar ekonomi politik. Saya sebetulnya sudah menyiapkan slide dan panitia sepertinya sudah menyiapkan e-book yang itu akan dibagikan ke teman-teman. Isinya adalah pengantar ekonomi politik. Nanti mungkin akan dibagikan oleh admin yang bisa diakses secara langsung oleh teman-teman peserta. Dan itu hanya sekedar pengantar saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, saudara-saudara jika ingin mempertajam materi-materi itu secara spesifik, nanti bisa menggalinya di rujukan baik itu di buku-buku maupun di jurnal-jurnal yang sekarang kita bisa akses secara mudah gitu. Tadi mungkin ada sempat terlewat disampaikan oleh Pak Musinin bahwa pemateri yang akan mengisi tatap muka
sekolah kita di setiap pekannya ke depan itu ada banyak ahli, termasuk yang juga para praktisi yang akan menyampaikan materi. Nanti mungkin silabus atau RPS-nya akan dibagikan oleh Mas Suranto sebagai admin. Itu pengantar perkenalan dari saya. Mungkin Mas Subhan, kita perlu perkenalan nggak dengan peserta yang sudah hadir gini, karena ini sekolah tatap muka pertama, supaya kita lebih saling mengenal siapa saja dari mana saja. Kan apa yang disampaikan Pak Musinin tadi, kita berharap bahwa sekolah ini tidak hanya sekedar sekolah, tapi ini akan jadi media yang akan membangun kolaborasi dan sinergi antara SIR juga dengan teman-teman peserta yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin ada yang jadi peneliti, ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi dosen. Nanti kita akan diskusikan di grup kira-kira apa yang bisa kita kolaborasi dan sinergikan dengan teman-teman sesuai dengan misalnya kompetensi dan profesi teman-teman. Kalau saya usul, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu, paling tidak kita tahu apa yang kita tekuni saat ini, terutama dari peserta. Monggo Mas Subhan. Baik, Pak Direktur, kita sediakan waktu sekitar 5 menit untuk saling mengenalkan diri ya, biar bisa lebih akrab lagi nanti ketika kita berinteraksi di grup. Karena sekolah kita pada saat ini bukan saja akan dilakukan pada saat hari Jumat pukul 13.30, tapi di luar itu kita tetap bisa berinteraksi di WA group atau di Telegram group gitu ya. Termasuk nanti pada saat sesi tanya jawab, barangkali ada pertanyaan susulan atau ada diskusi yang ingin disampaikan, bisa kita sampaikan atau bisa kita diskusikan di grup yang sudah kita sediakan. Jadi memang panitia penyelenggara berharap pertemuan kita pada saat ini bisa kita tindak lanjuti di grup-grup yang sudah kita sediakan. Baik, untuk pertama mungkin saya minta kesediaan dari Pak Yogi, karena yang pertama kali muncul di saya Pak Yogi. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Pak Subhan. Mohon izin Pak Hidayatur Rahman, Pak Pembina, Pak Musinin, memperkenalkan diri. Nama saya Yogi S. Wibowo. Sampai saat ini saya masih bekerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Kepala Biro SDM dan Umum. Kami menekuni bidang SDM dan menekuni kebijakan publik, Pak. Itu aja pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Pak Ahmad Taufik. Oke, terima kasih Pak Pembina, Pak Musinin, pengantar Pak Dr. M. Hidayatur Rahman. Saya Ahmad Taufik, biasa dipanggil Taufik. Ini adalah pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Dan ya, background pendidikan itu waktu saya S2 sekitar tahun 2000 itu saya mendapat mata kuliah ekonomi politik juga, Pak. Jadi setidaknya dulu pernah dengar, tapi karena sudah 20 tahun lebih, jadi ini mumpung ada, saya ingin recharge lagi supaya ingat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Taufik. Kita lanjut ya ke Bu Nur Wahida. Silakan Bu Nur Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida, biasa dipanggil Indah, makanya saya pakai garis miring. Saya sehari-hari berkegiatan sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Kebetulan juga ditugaskan di Komisi 9. Sementara itu saya juga mahasiswa magister hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan tujuan untuk ikut ini antara lain karena ada tentang penulisan artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Lanjut ke Bu Popi. Silakan Bu Popi. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu, salam kenal. Saya Popi.
saya PNS di salah satu kementerian di Jakarta dan saat ini menangani isu terkait dengan wawasan kebangsaan, pertahanan, dan keamanan. Motivasi saya mengikuti sekolah ini karena untuk memperkaya saya supaya mendapatkan insight, pencerahan dari bidang lain yang selama ini saya tekuni. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Popi. Kita lanjut ke Pak James. Pak James R. Puwali. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hidayatul Rahman. Kemudian yang saya hormati pembina Pak Muhsin. Saya memperkenalkan diri. Yang sebelumnya saya mau sapa dulu buat teman-teman di kelas ini. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya James R. Puwalilin. Supaya nggak terlalu panjang, panggil Jarod saja, karena Jarod itu adalah singkatan dari nama saya, James Robert Puwalilin. Saya sehari-hari sebagai dosen fungsional di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tetapi juga saya menjadi wakil sekretaris jenderal di pengurus pusat Masyarakat Umum Pemerintah Indonesia. Saya tertarik masuk di kelas ini. Kebetulan saya diajak oleh sahabat saya, Mbak Popi, yang japri saya untuk ikut bergabung, karena memang latar belakang saya sebenarnya adalah politik pemerintahan. Dan saya di IPDN juga pernah mengajar ekonomi politik, dan saya ingin memperdalam juga basis filsafat maupun teori dari ekonomi politik ini, apalagi dengan situasi yang saat seperti ini. Mungkin itu latar belakang saya, dan saya ingin memperkenalkan teman-teman, seperti itulah saya. Salam hormat buat semuanya, semoga kita sehat. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Iim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Iim Rohimah, tinggal di Bogor. Saat ini aktif di Yasmina Foundation sebagai lembaga yang beberapa aktivitas terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Saya alumni IPB Sosial Ekonomi S1 dan S2 di GMSK Pasca Sarjana. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke Pak Abdul Ghaffar. Silakan Pak Abdul. Halo, Pak Abdul Ghaffar. Halo. Silakan Pak, perkenalkan diri, nama, dan Ya, siap. kegiatan. Salam kenal, nama saya Abdul Ghaffar Malo dari Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini sebagai tenaga edukatif di salah satu perguruan tinggi Universitas Al Khairat, tepatnya mengajar di Fakultas Agama Islam. Ya, saya kira singkat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Abdul Ghaffar. Kita lanjut ke Pak Adam Abdurrahman. Silakan Pak Abdul, Pak Adam. Halo Pak Adam. Lanjut ke Bu Anita kalau begitu. Bu Anita Wijayanti, silakan. Halo, Bu Anita. Tidak ada. Kita lanjut ke Mas Haris. Haris Hermawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Haris Hermawan. Aktivitas saya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, lebih tepatnya di lembaga filantropinya ya, SEBI Social Fund. Salam kenal, senang sekali bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam sudah ada? Tidak ada ya. Kita bagi ke Pak Bambang. Bambang Milianto. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bambang Wilianto. Sebelumnya saya auditor pemerintah dari BPKP. Sekarang auditor di kantor akuntan publik. Saya mengajar akuntansi pemerintahan. Jadi saya tertarik
mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Sebenarnya saya ingin belajar dari bapak-bapak para pakar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Mas Aris Hermawan. Tadi sudah ya, Pak? Oh, udah ya. Sekarang ke Pak Clifford kalau gitu. Pak Clifford. Ya, selamat sore. Salam kenal buat rekan-rekan semua. Saya Clifford. Saya bekerja di building management di salah satu gedung di Gatot Subroto. Kebetulan saya juga di masyarakat ilmu pemerintahan ikut di sana, kemudian jadi bidang publikasi dan pengelolaan media. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Dwita Sari. Silakan Bu Dwita. Suaranya di mute, Bu. Oh iya, Ibu. Maaf, salam kenal untuk semuanya. Saya Dwita Sari. Saat ini saya dalam kepengurusan MIPI juga di bidang kerjasama lembaga pemerintah daerah dan dalam negeri. Motivasi saya ikut ini untuk menambah pengetahuan mengenai politik dan merecharge kembali. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwita. Sekarang Pak Galang Reza. Silakan Pak Galang. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Daulah. MS Daulah. Lanjut ke Muhammad Rum. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rum. Saat ini aktif sebagai pelaku pendampingan di masyarakat desa. Adapun lembaga yang saya geluti saat ini bersama Rumah Zakat. Adapun motivasi saya untuk bergabung, yakni ingin menambah pengetahuan sekaligus menambah wawasan dengan orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya ke Bu Nuralia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Saat ini saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Motivasi saya ikut sekolah ini adalah untuk menambah wawasan terkait ekonomi politik pembangunan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Pak Pramono. Silakan Pak Pram. Lanjut dulu ke Bu Prastiwi Utami kalau begitu. Silakan Bu Prastiwi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Prastiwi Utami, cukup dipanggil Tiwi. Saya bekerja di Kementerian Sekretariat Negara, Pak, menangani bidang infrastruktur, ketahanan energi, dan sumber daya alam. Saya tahu acara ini dari Mbak Popi, sama seperti Pak siapa tadi, tujuan saya ikut ingin tambah ilmu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Riana. Silakan Bu Riana. Ya, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Riana Widiawati. Saat ini saya bertugas sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Tujuan mengikuti kegiatan ini tentunya untuk membantu tugas saya dalam mendampingi anggota DPR RI. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah saling berkenalan. Tadi yang terlewat, sudah ada yang bisa mengenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak. Ya, silakan. Dilanjut, Bu. Ya, nama saya Haryati Arisunda, biasa dipanggil Ari. Mohon maaf nih agak sedikit ini Pak, karena lagi di proyek.
Saya ada di dalam anggota MIPI bidang BUMN non swasta. Saya masuk dalam maksudnya ikut sekolah politik ekonomi ini diberitahu oleh Pak James Robert Pualilin. Kemudian motivasi saya masuk ke dalam kuliah webinar ini biar saya juga bisa mendapatkan ilmu secara politik, dan saya juga berkegiatan di beberapa organisasi pemerintahan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu. Nah, buat teman-teman yang tadi terlewat, mohon maaf kita kenalannya dilanjut di grup Telegram dan WhatsApp ya, karena sudah mulai masuk pukul 2, supaya lebih banyak apa yang akan kita bahas. Ya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya tadi. Lanjut saya kembalikan ke Pak Hidayatur Rahman untuk memulai sekolah kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Subhan, terima kasih teman-teman peserta, luar biasa peserta Sekolah Ekonomi Politik Pembangunan ini. Saya pikir semua mahasiswa, ternyata banyak juga para praktisi, bahkan ada yang sudah senior begitu. Jadi sekolah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti outputnya itu adalah pada skill maupun kolaborasi di antara kita untuk melakukan riset yang itu barangkali bisa juga berguna untuk semacam rekomendasi kebijakan, terutama di dalam ekonomi politik pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya mulai saja presentasi saya di kesempatan ini. Ini bagian dari pemantik diskusi kita sesungguhnya, karena saya berharap bahwa kelas ini akan lebih dinamis dan lebih interaktif. Silakan nanti saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin diinstruksi atau ingin ditanyakan di sela-sela saya menyampaikan materi presentasi saya, bisa langsung disampaikan begitu. Tidak perlu ada sesi tanya jawab, karena ini bukan kelas di kampus gitu ya, tapi kelas hanya namanya sekolah gitu. Sesungguhnya prosedurnya kita akan lebih dinamis di dalam diskusi-diskusi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di slide pertama saya sengaja menyajikan tiga tampilan di sini yang ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya ekonomi dan politik atau politik dan ekonomi itu dalam praktik atau di dalam perjalanannya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Saya menyebutnya dia seperti dua sisi mata uang yang jika satu sisinya tidak ada, maka ada sesuatu yang tidak berjalan secara seimbang. Tetapi nanti coba kita lihat secara teori bagaimana pandangan ahli dalam melihat ini. Ini saya melihatnya mulai dari kira-kira diskursus kekinian yang terjadi di Indonesia. Tempo di tahun 2009 kemarin itu merilis satu berita yang menyebut ada ayat tentang tembakau yang hilang dari Undang-Undang Kesehatan. Capture dari berita ini kira-kira di situ ada poin tembakau. Tembakau ini berkaitan dengan perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu adalah satu institusi perekonomian. Kemudian ada undang-undang kesehatan yang dibuat oleh anggota DPR atau parlemen. Dari judul ini barangkali kita sudah bisa menangkap sedikit banyak relevansi antara politik dan ekonomi, ekonomi dan politik sampai ke level legislatif begitu ya. Yang kedua, foto yang kedua, pasokan cabai surplus. Kok ada impor 27.000 ton? Ini bisnis.com yang melansir beritanya di Agustus 2002 yang lalu. Ini soal cabai, soal ekonomi. Kemudian ada impor yang berkaitan dengan ekonomi, tapi kenapa saat pasokan di dalam negeri itu masih surplus, ada impor yang didatangkan dari luar. Ini kira-kira capture kedua. Yang ketiga itu kebalik tampilannya soal tax amnesty yang dilansir atau yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Jokowi mengenai tax amnesty. Tax amnesty kebijakan yang berkaitan dengan pajak, yang berkaitan dengan ekonomi,
juga dibuat atau dicoba dikeluarkan kebijakannya oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Kementerian Keuangan. Kebijakan sejenis juga pernah dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya, yaitu Presiden SBY. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah dulu kebijakannya namanya sunset policy, gitu ya. Sama soal keringanan bagi para pengusaha di bidang pajak sebagai stimulus bagi mereka untuk menanamkan modalnya di dalam negeri yang itu diharapkan menjadi penggerak dari perekonomian nasional. Nah, dari ketiga capture berita yang coba saya hadirkan ini, kita bisa menangkap secara utuh bahwa sesungguhnya praktiknya ekonomi dan politik itu adalah sesuatu yang berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan di negara kita khususnya. Ada kebijakan ekonomi yang itu tidak bisa dipisahkan dari keputusan politik. Ada pula proses politik yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi. Nanti kita akan diskusi itu seiring dengan penjelasan para ahli yang misalnya menyetujui penyatuan ekonomi dengan politik. Tetapi ada ahli lain yang ingin memisahkan antara ekonomi dengan politik. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin dikomentari dari apa namanya slide yang saya tampilkan ini, baik itu dalam bentuk bantahan atau dalam bentuk interupsi atau hal-hal lainnya. Saya mau mendalami ini. Silakan Pak Hidayatul Rahman ya. Menarik memang. Saya belum berkenalan tadi. Saya Abdul Hakim nih, Pak Abdul Hakim dari Lampung. Sekarang ini tugas di parlemen, di DPD RI di Komite 4. Menarik tentu penjelasannya walaupun baru dibuka ini sudah langsung memicu adrenalin. Kaitan dengan hubungan antara politik dengan ekonomi dan politik, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, betul ya. Hanya saya ingin mendalami ya, kadang-kadang tidak ada konsistensi ya. Misalnya kita melihat bagaimana fenomena kaitan dengan Tiongkok ya. Kalau kita lihat nanti terkait dengan aliran ekonomi, aliran politik dan sebagainya, dia mampu menyatukan dua sisi yang berseberangan. Yang kita ketahui saat sekarang ini dia menganut ekonomi liberal, tetapi kemudian politiknya ada politik komunisme. Itu gimana tuh? Ternyata kemudian tidak sejalan juga itu antara kebijakan politiknya, kiblatnya, antara dua sisi yang berbeda, yang berseberangan. Gitu. Saya ingin mendapatkan respon ini. Ya, gitu, terima kasih Pak Abdul ya. Hakim dari Lampung yang jadi anggota DPD. Sesungguhnya pembahasan ini ada di di pertemuan keempat kalau tidak salah, Pak. Ekonomi politik campuran gitu. Jadi nanti kita akan ketemu di tatap muka yang di pertemuan yang keempat mengenai ini. Jadi memang ada dinamika yang sangat luar biasa di dalam konteks global, termasuk juga Indonesia yang saya lihat. Indonesia itu kalau saya perhatikan dan kalau kita perhatikan, baik itu Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, dan banyak sekali regulasi yang berkaitan dengan ekonomi itu sesungguhnya spirit dan ruhnya itu adalah sosialisme, lebih kepada pembelaan kepada masyarakat gitu, bukan kepada pemilik modal. Tetapi dalam praktiknya ada hal-hal yang lebih dominan pemilik modal dalam menentukan berbagai kebijakan, sehingga di dalam politik itu dikenal namanya oligarki. Tapi nanti kita akan ketemu itu di pertemuan keempat ya, biar lebih dinamis lagi penjelasan kita. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Terima kasih. Nah, ini sejarah ekonomi politik yang tadi disampaikan oleh Pak Musinin, penjelasannya memang sekolah atau diskusi tentang ekonomi politik itu terutama di Indonesia memang belum begitu mengemuka. Kita lebih banyak memisahkan dalam pembahasan-pembahasan maupun diskusi-diskusi antara ekonomi ya sebagai bagian dari persoalan pasar dan kebutuhan masyarakat dan pemuasan kepentingan konsumen. Kemudian politik adalah bagian dari proses menyalurkan dan mendapatkan suara, kemudian mengelola pemerintahan. Nah, tetapi persoalan diskursus seperti itu sesungguhnya muncul pada abad ke-16 sudah mulai ada.
Terutama kalau di dalam literatur itu seperti yang coba saya telusuri, misalnya Munchetin itu sudah menulis buku yang berjudul Treatise on Political Economy yang berbicara mengenai hubungan politik dan ekonomi. Gitu. Jadi sebetulnya kajian ini sudah sangat berlangsung lama, tetapi kita yang kemudian membuat polarisasi dalam konteks kajian-kajiannya, tapi sudah mulai muncul kembali penyatuan pengkajian tentang ini. Kemudian yang kedua, Adam Smith yang dikenal sebagai tokoh ekonomi itu, atau dikenal sebagai tokoh penggagas kapitalisme, di abad ke-18 juga sesungguhnya bicara soal ekonomi politik dengan bukunya yang fenomenal, The Wealth of Nations. Jadi abad ke-16 dan 17-18 itu sesungguhnya sudah mulai dinamis pembahasan mengenai ekonomi politik. Dan kita seperti merefresh apa yang terjadi pada masa lalu ke masa kini. David Ricardo juga di dalam tulisannya juga membahas tentang ekonomi politik. Robert Malthus pun di dalam tulisannya Principle of Political Economy di tahun 1820 juga sudah membahas sedemikian rupa mengenai keterkaitan dan hubungan antara ekonomi dan politik. John Stuart Mill juga membuat kajian yang sama di 1848, The Principle of Political Economy. Jadi dulunya memang oleh para ahli, apa yang kita pelajari pada semester ini sesungguhnya menjadi satu kajian yang banyak diperbincangkan oleh para tokoh, dia menjadi satu kesatuan. Ini sebagai tesis mengenai ekonomi politik, tetapi muncul kemudian antitesis dari ekonomi politik itu, terutama yang dikenal dari tokoh penggagasnya, terutama adalah Alfred Marshall, dan mungkin juga banyak tokoh-tokoh lain. Saya ambil 3 saja di sini, Stephen Gill dan Adam Hermes. Alfred Marshall ingin memisahkan ekonomi dan politik seperti yang banyak yang menjadi mainstream, aliran mainstream sekarang. Ekonomi didiskusikan secara terpisah, ekonomi politik juga begitu didiskusikan dan dibahas secara terpisah. Alfred Marshall ingin supaya ekonomi dan politik itu memang sejatinya dipisah. Ini bagian dari antitesis ya, dari Adam Smith, kemudian David Ricardo, Munchetin dan lain-lain yang sudah kita diskusikan tadi. Kenapa? Di dalam pola kajian dan penelitian, ekonomi itu pendekatannya lebih kepada deduktif. Dia berasal dari hal-hal yang bersifat makro, baru kemudian ditarik kepada hal-hal sifat mikro. Kemudian matematis, statistik ya. Kalau kita bicara ekonomi itu selalu pendekatannya statistika. Kuantitatif kalau kita biasanya melakukan penelitian. Sebaliknya kalau kita membahas ekonomi, membahas politik, maksud saya itu pendekatannya lebih kepada induktif. Dia berasal dari hal-hal yang bersifat kasuistis atau studi kasus. Dalam kerangka teori dia biasanya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan behaviorisme atau hal-hal yang berkaitan dengan perilaku politik, kemudian strategi komunikasi atau pendekatan politik dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitiannya politik itu biasanya dilakukan dengan metode kualitatif gitu. Dan induktif, berbeda dengan ekonomi yang cenderung kuantitatif dan matematis atau statistika. Dia lebih banyak kepada uraian-uraian, penjelasan-penjelasan studi-studi tertentu di berbagai negara. Bahkan di negara kita di Indonesia kajian politik itu sudah level kepada desa gitu ya, kan ada pilkades, ada dana desa dan seterusnya gitu. Jadi ini alasan Alfred Marshall dalam bukunya Principles of Economics yang ingin memisahkan antara ekonomi dengan politik. Stephen Gill juga menginginkan supaya ekonomi atau pasar itu tidak diintervensi oleh politik. Sebaliknya, politik atau pemerintahan dan birokrasi itu tidak diintervensi oleh ekonomi. Karena itu, ketika terjadi intervensi, misalnya
muncullah yang namanya istilah-istilah penyimpangan atau deviasi di dalam fungsi masing-masing antara ekonomi dan politik, seperti yang saya singgung tadi sedikit. Munculnya oligarki, penguasaan bidang-bidang tertentu di dalam politik atau level tertentu di dalam politik itu karena masuknya ekonomi ke dalam politik, di mana proses politik itu dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Ini menurut Gill gitu. Kenapa kemudian perlu dipisah? Sebaliknya juga, ekonomi perlu dipisah dari politik. Misalnya, keberadaan monopoli dan oligopoli itu disebabkan oleh karena intervensi politik, sehingga pasar tertentu itu lebih didominasi oleh satu produk atau satu perusahaan atau satu dua perusahaan yang itu mendapat dalam tanda kutip backingan dari kekuatan politik. Itulah yang menjadi dasar bagi Stephen Gill supaya politik dan ekonomi dipisah saja supaya tidak ada saling intervensi. Kalau ada intervensi maka dia akan muncul yang namanya penyimpangan. Nah, yang terakhir adalah Adam Hermes itu mengatakan bahwa campur tangan atau intervensi antara ekonomi dan politik itu tidak hanya sekedar menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sekedar membuat adanya distorsi dan deviasi di dalam ekonomi, tapi juga malah akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena pasar yang mestinya itu terbuka dan melakukan mekanisme sendiri di dalam pelaksanaan yang disebut dengan logika supply and demand itu, tetapi dengan campur politik maka mekanisme itu tidak berjalan dan itu akan menimbulkan hambatan terhadap kemajuan ekonomi. Banyak pasar yang tidak nyaman terhadap intervensi, meskipun juga dalam praktiknya ada situasi di mana ketika terjadi krisis pasar meminta intervensi dari pemerintah. Itulah dinamika dari pemikiran-pemikiran yang ada dari para tokoh yang coba kita untuk kemukakan di dalam diskusi kita ini. Saudara-saudara, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan dulu sampai ke penyatuan kembali ekonomi dan politik. Jadi ada pemikiran arus balik yang saya sebut di sini dengan sintesis, yang ingin menggabungkan kembali ekonomi dengan politik. Tadi ada pemisahan, kemudian ada pemikiran penyatuan kembali. Yang ini digagas oleh Charles Lindblom dan Robert Dahl di dalam bukunya Politik, Economic and Welfare di tahun 1953. Jadi Lindblom dan Dahl sepakat bahwa ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisahkan karena dalam praktiknya dia seperti dua sisi mata uang itu tadi. Kenneth Arrow juga di tahun 1951 mengemukakan penyatuan ekonomi politik. Ini yang kita sebut dengan sintesis itu di dalam teori yang dikemukakan oleh Arrow. Teorinya yaitu social choice theory, teori pilihan sosial, di mana interaksi di dalam kehidupan sosial itu tidak semata-mata merupakan hubungan ekonomi, tapi juga ada hubungan sosial. Misalnya di dalam interaksi antara birokrasi dengan masyarakat yang dilayani itu tidak bicara soal keuntungan ekonomi, tapi dia adalah sebuah hubungan sosial gitu antara pemerintah, birokrasi dengan masyarakatnya. William Ricker juga menyebut bahwa ada hubungan antara ekonomi dengan politik di dalam tulisannya Theory of Democracy and Theory of Social Choice. Sama, dia bicara soal pilihan sosial, tidak semata-mata ekonomi semata. Tetapi James Buchanan yang dikenal di dalam teorinya yang cukup terkenal yaitu teori pilihan rasional, rational choice theory, dia mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya dalam melakukan interaksi itu sama dengan dia melakukan hubungan ekonomi, hubungan bisnis, yaitu orang
ingin memaksimalkan atau memuaskan kepentingan dirinya, memenuhi kepentingan dirinya. Kalau sudah terpenuhi kepentingan dirinya, maka dia berusaha untuk memaksimalkan kepentingan diri itu sebanyak mungkin. Dan itu sama dengan hubungan di dalam ekonomi. Orang ketika mendapat keuntungan dalam satu bisnis, dia tidak hanya berhenti di satu keuntungan. Dia akan meningkatkan keuntungan itu dan kemudian memaksimalkan keuntungan itu sebesar mungkin. Nah, yang terakhir adalah Gordon Tullock di dalam teorinya, teori public choice theory, teori pilihan publik. Jadi sesungguhnya para ahli ini ingin mengatakan bahwa mereka percaya bahwa antara ekonomi dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Dia memiliki hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan pada pembukaan presentasi saya ini. Ya, memang saya ingin juga mendalami juga persoalan ini. Teori yang kemudian mengatakan tidak ada hubungan antara politik dan ekonomi, saya kira memang itu tidak memiliki justifikasi secara teoritis dan faktual yang kuat ya. Memang juga terbantahkan gitu. Faktanya memang sulit melihat kehidupan manusia yang sangat kompleks kalau kemudian mengatakan bisa dipisahkan. Agak sulit ya, teori itu sebenarnya kan tidak terlalu kuat ya. Tapi kenapa sih teori itu masih juga untuk konteks apa dan untuk kepentingan apa ya, ketika kemudian teori yang mengatakan ekonomi dan politik itu sesuatu yang bisa dipisahkan. Padahal dari sisi faktual dan teoritis sekalipun juga tidak memiliki kerangka acuan yang kuat ya. Begitu, mungkin kapasitas saya mungkin tidak membantah Pak, tapi mungkin saya ingin menyajikan ada capture kehidupan ekonomi kita itu yang mungkin tidak bisa masuk juga kepentingan politik. Coba misalnya seperti katakanlah satu contoh misalnya sekarang bursa ya, perdagangan bursa itu. Kita itu kan lintas negara gitu Pak. Jadi susah mungkin dalam kajian saya yang mungkin bisa tolong nanti dikoreksi oleh teman-teman atau bisa dibantah atau ditambah oleh teman-teman. Itu proses transaksinya kan lintas negara gitu. Jual sahamnya ada di Amerika, tapi kita di Indonesia ini bisa melakukan transaksi sedemikian bebas tanpa dihalangi oleh aturan negara, mungkin begitu Pak. Dan itu mungkin akan agak lebih relevan masih gitu. Misalnya apa kira-kira intervensi politik bagi perdagangan saham yang lintas negara seperti itu gitu. Ya, itu kan juga sebuah peristiwa yang tidak tiba-tiba terjadi toh. Ya kan? Kasus yang disampaikan sekalipun sebenarnya bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Seperti itu ada kaitan, rentetan, ada juga keputusan politik juga di situ. Begitu saja ada keputusan politik orang tertentu ataupun circle ataupun orang-orang tertentu dan sebagainya dari sebuah keputusan yang sifatnya tadinya kecil menjadi bagaimana dia mendesain supaya menjadi sebuah keputusan besar. Tapi pada dasarnya itu punya sebuah keputusan politik, ya kan? Ada desainnya gitu, maksud saya. Tidak tiba-tiba. Yang pasar seperti itu sekalipun di belakangnya juga ada keputusan politiknya juga. Ya. Mungkin perlu kita pelajari nanti itu Pak, apa kira-kira resolusi politik atau apa kira-kira kebijakan politik yang melahirkan itu. Kalau saya melihat itu bagian dari panggung depannya yang tanpa ada keputusan politik begitu Pak. Nanti sekarang, misalnya sekarang orang sedang berdiskusi ya terkait dengan teori konspirasi, teori global dan sebagainya. Di balik teori konspirasi, di balik teori globalisasi dan sebagainya juga ada keputusan-keputusan politik di belakangnya kan, yang mempengaruhi seluruh kebijakan yang ada, baik dalam skala regional, atau jangan-jangan nasional. Kepentingan ekonomi Pak, bukan kepentingan politik. Ya, tapi ada penguasa-penguasa tertentu juga. Politik dalam pengertian yang luas ya, tidak semata-mata politik ada sebuah kekuasaan formal tertentu, tapi ada sebuah keputusan-keputusan yang diputuskan gitu. Kekuasaan-kekuasaan itu menguasai juga, walaupun cara penguasaannya melalui sektor ekonomi atau apa yang lain, tapi di situ ada keputusan politik. Ya, monggo teman-teman lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hakim atau apa yang disampaikan oleh saya beberapa slide tadi.
Monggo. Izin Pak Hidayatul Rahman. Silakan Pak Robert. Monggo. Karena kelas kita ini kan kelas diskusi dan saya pikir menarik karena peserta kita semua berlatar belakang yang sangat heterogen. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayatul Rahman adalah dua mazhab yang saat ini berkembang dalam konteks ilmu ekonomi yang melihat apakah ekonomi itu bersentuhan langsung atau berpisah dengan politik. Yang disampaikan oleh Pak Hidayatul Rahman memang nampak sekali bahwa mazhab pertama ini sebenarnya cenderung ke hal yang sifatnya kapitalis federal. Dan memang di negara-negara Eropa yang sudah maju, kecenderungan untuk politik atau campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi itu sangat mengganggu. Karena dalam konsep-konsep negara federal dengan ekonomi kapitalis, memang setiap pelaku ekonomi itu ingin melakukan sesuatu mencapai tujuan secara ekonomis dengan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, ini yang harus kita pahami, bukan bahwa ada latar belakang yang mempengaruhi dua mazhab itu. Yang kedua, dengan pertimbangan mazhab yang kedua, bagaimana politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, ini kecenderungan khususnya pada negara-negara yang boleh dikatakan secara social society-nya memiliki kemampuan yang sangat powerless. Jadi butuh sentuhan-sentuhan dari kebijakan pemerintah. Dan memang saya sepakat dengan Pak Hidayatul Rahman, dalam perkembangannya dua mazhab ini tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena dua model ini sangat bisa diambil dalam posisi hybrid. Dan ini kita bisa lihat nampak di negara-negara yang sosialis, tetapi mereka juga mengembangkan sistem kapitalis seperti Cina. Di satu sisi kecenderungannya adalah bagaimana pemerintah sangat mengkooptasi kepentingan ekonomi, bahkan sangat campur tangan. Tetapi di sisi lain banyak sektor-sektor yang kemudian pengusahanya atau pelaku ekonominya itu diberikan ruang-ruang dan kebebasan. Jadi ini saya pikir apa yang disampaikan Pak Hidayatul Rahman ini sesuatu perspektif yang memperkaya kita dan kembali mengingatkan saya dengan dua mazhab tadi, dan saya sepakat mungkin masih akan banyak teori-teori yang akan dikembangkan oleh Pak Hidayatul Rahman. Nah, ini baru pengantar. Jadi saya pikir tidak apa-apa kita menerimanya semuanya sebagai sebuah istilahnya mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, mungkin ya teman-teman yang belum melihat seperti apa, tetapi memang dua mazhab tadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti dikatakan oleh William Robert atau Kenneth Arrow, ini adalah teori sosial. Jadi tidak bisa dilihat dari spesifik, dari saintifik, dari ekonomi atau politik, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Mungkin ini hanya ingin menambah aja dari perspektif Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak. Dipanggil Pak Jarod ya, James Robert. Ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan selain Pak Abdul Hakim dan Pak Jarod tadi? Bu Iem mungkin? Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau pandangan saya kurang tepat. Pada tataran faktual memang politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana juga politik dengan bidang-bidang lainnya. Sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain itu saling terkait. Ya. Kuncinya menurut saya pada aspek moral. Jika politik itu digunakan untuk kebaikan masyarakat, begitu juga ekonomi untuk kebaikan masyarakat, maka semua akan sinergi pada bidang yang lain. Kalau sudah terkait moral, berarti kembali kepada pelaku. Sekedar menambahkan saya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Masih di mute itu.
Pak Doktor. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan sedikit saja mengenai pengantar saja ini, mengingatkan kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan ekonomi. Saya coba membuat ekonomi itu lebih sederhana dipahami seperti asalnya apa itu ekonomi, yaitu dia berkaitan dengan urusan atau aturan rumah tangga. Dia ingin sebetulnya menggambarkan ekonomi itu bagian dari sesuatu yang mudah untuk dicerna dan dipahami dalam konteks rumah tangga. Apa yang kira-kira ada di rumah tangga? Pertama adalah di rumah tangga itu ada konsumsi. Konsumsi, karena konsumsi itu ada karena bermula dari kebutuhan-kebutuhan, biasanya kita selalu mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh teori piramida kebutuhan, ya. Teori piramida kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pertama adalah teori kebutuhan yang bersifat fisik, kemudian yang kedua keamanan, ketiga senang-senang, kemudian yang keempat adalah penghargaan, yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, berasal dari inilah kemudian yang namanya ekonomi itu juga muncul adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan kemudian memunculkan konsumsi. Nah, karena ada konsumsi, maka orang membutuhkan yang namanya untuk berproduksi. Nah, produksi itu biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal dulu, orang yang memproduksi. Kelebihan dari produksi itu kemudian dijual, yang ada proses penjualannya itu di dalam ekonomi itu menyebabkan adanya distribusi dan sirkulasi. Ada konsumsi, ada produksi, ada sirkulasi dan distribusi. Dari hasil distribusi itu kemudian muncullah yang namanya profit atau keuntungan. Nah, keuntungan itulah kemudian yang digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan lain dari keluarga yang tidak bisa dipenuhi dengan produksi sendiri. Misalnya kalau satu keluarga itu memenuhi kebutuhan misalnya pada satu sisinya saja, pangannya saja, maka untuk memenuhi kebutuhan sandangnya, dia penuhi dari hasil penjualan kelebihan dari produksinya. Misalnya untuk mendapatkan baju, pakaian, dan sebagainya. Disinilah kemudian terjadi namanya pelebaran efek dari kegiatan ekonomi itu atau kegiatan pemenuhan terhadap konsumsi itu. Kelebihan dari penjualan itu selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal, itu juga digunakan untuk ditabung. Ditabung itu bisa penggunaannya dua. Pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan level 3 itu di teori kebutuhan Abraham Maslow itu, yaitu kebutuhan bersenang-senang, rekreasi, untuk bersekolah, pendidikan, dan seterusnya. Tapi selain itu ada juga digunakan untuk digunakan untuk investasi. Nah, di dalam investasi ini muncullah kemudian namanya di dalam ekonomi itu trickle down effect, di mana ketika investasi itu dilakukan maka muncul ada asas rembetan dari apa yang dilakukan oleh pihak pertama tadi yang melakukan kegiatan konsumsi dan produksi itu. Trickle down efeknya itu muncul ketika investasi itu dilakukan, maka dia akan membuka lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru itu akan merekrut para tenaga kerja, orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja ini otomatis akan mendapatkan pendapatan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berinvestasi tadi itu. Nah, karena orang itu banyak yang kemudian memperoleh pendapatan, maka secara otomatis tidak hanya trickle down effect secara ekonomi bagi orang yang bekerja, tapi juga berdampak kepada pendapatan negara, karena orang yang bekerja itu membayar pajak, pajak itu bagian dari pemasukan negara. Jadi inilah yang saya baca di dalam Plato itu yang mengatakan bahwa salah satu elemen penting di dalam negara itu adalah keluarga. Jadi penyederhanaan ekonomi sebagai urusan keluarga ini sesungguhnya bisa kita ibaratkan pada skala komunitas maupun skala negara. Semakin banyak orang berproduksi, semakin banyak juga orang melakukan kegiatan distribusi, kemudian terjadi proses jual beli di sana, maka kemudian terjadi yang namanya investasi selanjutnya gitu. Jadi
inilah sesungguhnya yang saya pahami, mungkin bisa ditambah dan dikoreksi oleh teman-teman yang lebih detil paham soal ilmu ekonomi, tetapi yang coba saya pahami, ekonomi itu kira-kira berbicara soal itu, soal konsumsi, soal produksi, kemudian soal distribusi dan sirkulasi, maka soal profit, dan kemudian investasi. Jadi mata rantai dari ekonomi itu sesungguhnya, dan itulah yang perlu ada keseimbangan di dalam kehidupan sosial, sehingga tidak terlalu melebar jurang antara yang betul-betul kaya dengan orang-orang yang membutuhkan di dalam perekonomian. Itu soal ekonomi. Nah, soal politik saya ambil dari beberapa ahli, pendapatnya baik itu Aristoteles, kemudian Karl Parson, Peter Merkel, ada guru besar Universitas Indonesia, Miriam Budiarjo, dan Harold Laswell. Sesungguhnya para ahli ini ingin mengatakan bahwa politik itu tujuannya baik dan mulia. Menurut Aristoteles, dia bertujuan atau politik itu sendiri adalah sesuatu yang menciptakan kehidupan bersama, life together, dan lebih baik gitu. Jadi politik itu memang lahir untuk menciptakan kehidupan bersama. Kehidupan bersama supaya kehidupan itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Parson juga menyebutkan bahwa politik itu selalu berkaitan dengan usaha kolektif, bukan kepentingan semata-mata kepentingan pribadi, misalnya di dalam ilmu ekonomi gitu kan, untuk kepentingan pribadi semata, tapi dia adalah usaha kolektif untuk tujuan yang juga bersifat kolektif. Jadi di dalam politik itu yang diutamakan itu adalah kolektivitas, sehingga yang menjadi tujuan politik itu sesungguhnya adalah sebagian besar masyarakat. Kalau James Jeremy Bentham itu menyebutkan more happiness to more number people. Jadi itulah yang diinginkan di dalam politik. Kebahagiaan yang paling banyak, bagaimana menciptakan kebahagiaan sebesar mungkin dan ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi tidak hanya segelintir, misalnya di dalam oligarki, kemudian di dalam penguasaan ekonomi mulai jalur politik. Ya, sudah kelewatan melawan kirinya. Sebagaimana yang banyak dikaji oleh ahli. Peter Merkel juga memiliki hal yang sama, bagaimana menciptakan kehidupan sosial yang berkeadilan. Jadi ada nilai di sana yang perlu ditanamkan dalam kehidupan berpolitik, bahwa ada sesuatu yang dianut nilai itu atau spirit itu, yakni nilai-nilai keadilan. Miriam Budiarjo juga menyebut politik itu merupakan serangkaian usaha untuk membuat kebijakan, membuat aturan, membuat undang-undang, regulasi yang itu diterima oleh sebagian besar orang, oleh mayoritas, dan juga membawa kebaikan kepada mayoritas pada kehidupan yang lebih harmonis. Jadi sangat ideal bagaimana para ahli itu menggambarkan politik. Laswell dalam hal ini memang melihat politik itu secara berbeda. Laswell melihat politik itu pada siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Inilah yang disebut dengan politik transaksional itu, bahwa di antara pikiran-pikiran para ahli tentang politik yang baik dan ideal itu, Laswell memetakan dan memformat atau mengcapture politik pada realitas, bahwa politik itu selalu berbicara kepada siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana dalam seluruh praktek politik. Itu sekilas penjelasan mengenai apa itu ekonomi, kemudian apa itu ekonomi politik. Nah, ini terakhir adalah bahwa saya mengambil pendapatnya Capurraso dan Levin mengenai ekonomi politik. Apa itu ekonomi politik? Ekonomi politik itu adalah interrelasi antara aspek. Jadi keterkaitan atau keterhubungan antara aspek, antara bidang-bidang politik dan bidang-bidang ekonomi. Tadi mungkin saya kasih contoh pertama, soal pajak dengan kebijakan negara, soal pembuatan undang-undang tentang kesehatan misalnya dengan apa yang dibuat oleh legislatif misalnya, soal hilangnya pasal tertentu di undang-undang tentang kesehatan, terutama yang tentang tembakau itu.
dia memiliki interrelasi, katanya Kapurasu dan Levin. Begitu pula di dalam prosesnya. Di dalam proses itu juga tidak bisa dipisahkan antara politik dengan ekonomi. Karena itu muncullah yang disebut dengan oligarki. Bahwa proses pemilihan misalnya presiden, proses pemilihan kepala daerah itu mestinya bebas dari intervensi ekonomi. Tetapi di dalam kajian ekonomi politik, dia tidak bisa dipisahkan. Sehingga saya di disertasi saya itu melakukan penelitian yang berjudul investor politik pada pemilihan kepala daerah. Jadi ada memang proses di mana keterlibatan pemilik uang atau pemilik modal di dalam proses pemilihan kepala daerah. Yang mestinya pemilihan kepala daerah itu kan bicara bagaimana rakyat memilih orang yang akan menjadi kepala daerah mereka. Tetapi di dalam proses itu tadi masuklah yang namanya investor politik. Dia investor itu punya uang, disebut politik karena dia masuk ke dalam proses politik. Dia masuk ke dalam proses politik, tentu saja juga ingin mendapatkan keuntungan. Melalui apa? Melalui kepala daerah. Pada saat kepala daerah itu menang, dia akan mendapatkan banyak konsesi, baik secara politik maupun ekonomi, sebagai kompensasi dari uang yang ditanamkan. Apakah itu dalam bentuk proyek-proyek, apakah itu dalam bentuk misalnya kemudahan dalam perizinan dan seterusnya, dan banyak sekali, termasuk di dalam menentukan orang-orangnya dia dalam tanda kutip atau timnya dia dalam tanda kutip yang akan duduk di jajaran pemerintahan maupun di badan-badan usaha milik daerah. Dan ternyata setelah kita perhatikan hal yang sama juga terjadi dalam level yang lebih luas, bahwa ada tim sukses yang masuk menjadi jajaran komisaris di BUMN, dan itu tidak jauh berbeda dengan di daerah ternyata. Jadi inilah yang yang di-capture oleh kajian ekonomi politik itu, bahwa ada keterkaitan, ada keterhubungan di dalam proses ekonomi dan politik. Begitu pula di dalam institusinya. Institusi politik dan ekonomi itu ternyata tidak bisa terpisah secara diametral gitu. Bahkan dia kemudian sangat bersinggungan, kemudian berhubungan. Saya tidak melihat misalnya orang paling kaya di Indonesia itu yang sampai mau datang ke istana misalnya. Ada nggak kira-kira yang berita menunjukkan bahwa orang paling kaya nomor 1, nomor 2 di Indonesia itu yang datang ke istana gitu? Saya belum pernah membaca beritanya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan institusi politik mereka sebagai orang kaya itu memiliki semacam kekuatan tersendiri di dalam hubungannya dengan politik, dalam hal ini politik nasional sekalipun, di dalam negara sekalipun. Bahkan kemudian keberadaan orang-orang kaya itu dijadikan pertimbangan oleh negara untuk membuat kebijakan politik, seperti sunset policy di masa SBY maupun tax amnesty di masa Pak Jokowi gitu kan. Jadi dia memiliki interrelasi hubungan, dan seperti apa hubungannya itu sangat dinamis dan bisa kita baca dalam penelitian para ahli. Kalau Fedi Hadis itu menyebutnya bagian dari oligarki ya, oligarki antara ekonomi yang kemudian menguasai kekuatan-kekuatan politik. Nah, tidak hanya sekedar interrelasi antar aspek, proses, dan institusi, tapi juga berhubungan pada produksi ekonomi, investasi. Makanya tidak semua daerah di Indonesia itu tingkat penerimaan terhadap investasi itu sama gitu. Dia akan tergantung kepada kebijakan politik kepala daerah dan bagaimana para kekuatan ekonomi itu merasa nyaman dengan kepala daerahnya sehingga mereka kemudian mau berinvestasi di satu daerah. Di Madura misalnya salah satu daerah yang sangat dalam hal ini minim terhadap investasi karena ada semacam trauma masa lalu terhadap persepsi Madura yang konon masyarakatnya cenderung terkenal dengan caroknya gitu. Itu adalah salah satu tipikal yang menurut saya anggap prejudice gitu kan. Kalau sebetulnya sekarang sudah mulai muncul gudang garam, kemudian perusahaan air minum itu sudah mulai muncul di Madura dan mereka
setahu saya tidak pernah diganggu, paling tidak muncul di pemberitaan perusahaan mereka diganggu. Jadi pilihan-pilihan untuk melakukan investasi, kemudian produksi, itu sangat berkaitan juga dengan hubungan atau lembaga-lembaga politik gitu. Dan salah satu pilihan ekonomi yang paling sangat diterima saat ini adalah investasi di bidang pariwisata ya. Makanya banyak daerah-daerah yang berlomba-lomba untuk membuat daerahnya friendly terhadap iklim pariwisata. Lombok misalnya, kemudian Banyuwangi, Batu, kemudian di luar Jawa juga sudah mulai banyak yang membuka diri, dan itu akan sangat tergantung daerahnya cepat atau tidak, tergantung kepala daerahnya kepada pimpinan pejabat politik tertinggi. Misalnya Banyuwangi yang dulu sangat tertinggal, selama 10 tahun terakhir ini cepat menjadi daerah destinasi wisata terbaru di Jawa Timur, bahkan ada beberapa desanya yang mendapat penghargaan secara nasional gitu. Kalau kita ke Banyuwangi itu hotel-hotel bintang 5 itu sudah mulai sangat banyak di Banyuwangi, dan itu akan membuka lapangan pekerjaan, dan itu tentu saja berkaitan dengan ekonomi, juga berkaitan dengan pendapatan negara. Itu kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara, penjelasan saya mengenai ekonomi politik di tatap muka yang di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam stimulan atau stimulus bagi kita untuk melihat bahwa persoalan ekonomi dan persoalan politik itu sesungguhnya tidak hanya bisa di-capture secara berdiri sendiri, tapi dia bisa di-capture pada saat bersamaan. Dia memiliki interrelasi, memiliki keterhubungan, apakah itu aspeknya, apakah itu prosesnya, apakah itu institusinya, aktor-aktornya, atau bisa juga ada di hilirnya, misalnya produksinya, investasinya, perdagangannya, konsumsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi oleh Bapak Ibu saudara-saudara, saya persilahkan. Ya, materi adalah semakin memperkokoh apa yang saya sampaikan tadi itu. Jadi tidak bisa memang quote and quote teori yang mengatakan memisahkan secara diametral antara politik dengan ekonomi. Ini kan akhirnya kusimnya begitu kan. Materi yang terakhir ini yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Itu aja sih komentar saya. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi. Kayaknya tadi di perkenalan banyak teman-teman senior yang menurut saya banyak menguasai lah soal ilmu ini. Monggo dipersilakan biar buat pengayaan bagi saya dan peserta yang lain. Ya Dokter. Monggo Pak. Oke, nama saya Saiful Daulah ya. Tadi izin belum sempat perkenalkan. Monggo Pak Daulah. Iya, memang nampaknya tadi saya sepakat ya dengan pandangan terakhir, adanya interrelasi, ada hubungan. Memang hubungan yang tidak bisa dipisahkan ketika bicara masalah ekonomi, bicara masalah politik ya. Apalagi kalau dalam konteks ekonomi pembangunan ya, dalam konteks ekonomi negara ya. Sehingga dia menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun satu sisi tadi disinggung juga bicara ekonomi, bicara kebutuhan keluarga ya. Atau pada akhirnya dalam konteks skala makro juga akan ditentukan oleh kebijakan politik itu sendiri ya. Di satu sisi. Kemudian di sisi lain kalau bicara politik kayaknya sering diidentikan dengan kekuasaan kan. Ya walaupun tadi definisinya memang ada sesuatu yang ada sebuah proses lah. Jadi bahasanya proses untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga itulah kemudian orang selalu bicara ketika bicara politik berarti identik dengan kekuasaan. Sehingga dalam konteks ekonominya berarti ya tergantung arah kebijakan ekonomi seperti apa, ya tergantung penguasa sendiri. Orientasi kekuasaan yang dibangun ini mau mengarahkan kepada pendekatan ekonomi mana gitu ya. Nah itulah kemudian saya lihat tidak bisa dipisahkan antara bicara masalah politik dan juga bicara ekonomi, atau dalam konteks tadi ada hubungan antara politik dan ekonomi. Itu aja Pak Dokter.
Ya, terima kasih Pak Daulah. Mungkin diskusi kita sudah mulai masuk lebih dalam ya. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa diskusi ekonomi dan politik itu memiliki hubungan. Nah, pertanyaan saya yang perlu kita diskusikan adalah apakah hubungan itu bermuara kepada negatif atau positif? Karena misalnya kalau kita baca teori oligarki yang dimukakan oleh Jeffrey Winter, kemudian Fedi Hadis, Robinson, dan banyak ahli-ahli politik dan lain-lain itu, ketika ekonomi itu masuk ke politik itu melahirkan oligarki dan itu menjadi menjadi negatif pada satu sisi pandangan beliau. Nah, kira-kira apakah selalu negatif antara hubungan ekonomi dan politik itu atau ada situasi yang dia positif gitu? Tes. Cek. Silakan Pak. Saya Endra Gunawan, Pak Doktor, dari Kota Tangerang. Saya pekerja sosial. Menarik terkait dengan politik dan ekonomi, karena memang politik dan ekonomi tidak bisa terpisah. Namun ketika mengambil kebijakan policy untuk menentukan sebuah ekonomi kan banyak pengaruh dan unsur terkait dengan positif dan negatif terkait dengan pembangunan politik ekonomi di Indonesia ke depan. Terutama Indonesia punya target di 2045 itu Indonesia emas gitu ya. Bagaimana Indonesia emas itu dari sisi politik, ekonomi dan pembangunan mungkin tumbuh dengan pesat gitu. Nah, namun terkadang itu bisa negatif dan positif itu kembali kepada unsur kelompok atau mungkin unsur entah itu edukatif, yudikatif ataupun legislatif. Karena mungkin aktor berarti Pak ya. Ya, mungkin bahwa dalam menentukan politik ekonomi itu banyak landasan, terutama landasan teologis. Nah, nggak tahu ini didasari landasan teologis atau tidak. Kalau landasan sosiologis dan psikologis, mungkin ada juga unsur positifnya. Dari sosiologis, sebuah daerah atau sebuah tempat itu bisa maju pesat dengan cepat. Dan ekonomi juga mungkin bisa terangkat atau terdongkrak gitu. Tapi tidak tahu sisi-sisi negatifnya terkait dengan ini kan banyak juga unsur untung dan entengnya. Yang saya katakan untung enteng itu mengambil keuntungan dengan besar, menganggap sebuah kebijakan itu menjadi sebuah enteng atau mungkin menabrak aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jangankan aturan Tuhan mungkin, aturan entah itu yang namanya undang-undang, permen ataupun perda mungkin bisa saja ditabrak terkait atau mengejar targetnya itu ya memburu rente itu. Mungkin itu negatifnya ya, kalau positifnya ya ada sisi keuntungan yang terbangun dengan pesat dan cepat. Itu mungkin. Terima kasih. Saya izin tanya Pak Hidayat, sebagai moderator saya minta izin ke teman-teman untuk ikutan nanya nih. Apakah praktek ekonomi politik itu berbeda-beda tergantung dari bentuk negaranya masing-masing, Pak? Misalnya di sistem negara yang demokrasi itu akan beda dengan sistem negara yang kerajaan. Apakah itu berpengaruh juga bentuk negara ke praktek ekonomi politik? Yang saya baca di dalam banyak literatur bukan bentuk negara ya, tapi lebih kepada sumber daya manusia. Misalnya kenapa di Eropa dan di negara-negara di negara Barat kapitalisme itu paling tidak yang diwakili oleh teorinya Rostow di dalam teori tinggal landas itu karena mereka misalnya betul-betul memperhatikan pada aspek sumber daya manusia gitu.
dulu Soeharto yang saya baca di dalam literatur itu sesungguhnya ketika dia semakin dekat dengan kapitalisme dan lebih dekat dengan Berkeley, itu kan juga menggunakan pendekatan teori tinggal landas dalam pembangunannya. Coba kalau kita baca literatur itu, Soeharto itu dulu sudah mulai menggagas wajib belajar 9 tahun. Setelah itu dia masuk ke SMK, di mana industri di Indonesia itu mulai digencarkan, karena itu adalah cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan kan, industri yang ada bahkan di setiap kota di provinsi itu punya sentra-sentra produksi gitu. Nah, dari kabupaten-kabupaten sekitarnya itulah yang kemudian diharapkan mereka bekerja di situ, misalnya di Surabaya, orang dari Surabaya dan Sidoarjo, orang dari Nganjuk, Kertosono dan lain itu diharapkan kerja di Sidoarjo dan Surabaya. Nah, tetapi kemudian pembangunan itu kan kemudian terputus, pembangunan sumber daya manusia itu. Nah, saya perhatikan Pak Habibie kan sesungguhnya ingin mempercepat proses pembangunan di Indonesia itu melalui teknologi dan pendidikannya, karena itu beliau selain membangun industri, dia menyekolahkan ratusan bahkan ribuan sarjana sarjana kelas 1 di Indonesia ke luar negeri, kan mereka diharapkan nanti pulang ke Indonesia sebagai SDM mumpuni gitu. Jadi kalau saya melihat memang kapitalisme itu berhasil karena pembangunan sumber daya manusianya. Saya tidak melihat misalnya seperti di Vietnam peningkatan sumber daya manusianya begitu besar-besaran, tapi lebih kepada pemerataan pendapatan bahwa para warga di sana meskipun tidak seluas Indonesia tanahnya, tapi mereka mayoritas rata-rata bertani dan kemudian hasil taninya dibeli dan sebagian berasnya malah kemudian diekspor ke Indonesia ya. Kita yang impor gitu. Ada agak berbeda lah karakteristik maksud saya dari masing-masing negara ketika dia berhasil membangun negaranya. Ada banyak pendekatan yang itu bisa menjadi kajian kita. Saya melihatnya begitu Pak Subhan. Pak Subhan. Pak Hidayatullah, Pak Dokter. Ya, saya kira kita kan tadi sudah bisa memetakan ya bagaimana penguasaan oligarki ya, yang menguasai sektor-sektor ekonomi masuk ke ranah politik ya, sehingga mereka menjadi broker politik. Saya kira itu persoalan kita hari ini kan. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana supaya oligarki di sektor ekonomi itu supaya bisa tidak terlalu masuk ke ranah intervensi kepada persoalan-persoalan kekuasaan. Kalau dengan sistem politik yang saat sekarang ini menciptakan iklim yang seperti itu. Oleh karena itu akan semakin lama ketidakadilan akan semakin terjadi. Penguasaan ekonomi dan aset-aset dan sumber daya bangsa pun juga hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ini saya kira karena memang tadi ya terlalu besar ruang intervensinya oligarki di sektor ekonomi masuk ke dalam sektor kekuasaan melalui berbagai kemudian instrumen-instrumen yang dimungkinkan ya, sehingga mereka kemudian saat sekarang ini dengan mudah melakukan penguasaan terhadap keputusan-keputusan politik yang sudah tadi juga sejak awal sudah diantarakan begitu ya, terkait dengan hilangnya ayat tembakau ya, terkait dengan kemudian banyak hal ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memutus mata rantai oligarki yang telah menguasai kekuasaan politik tadi itu, yang sudah membeli kedaulatan negara ini. Faktanya demikian. Jadi memang ada PR besar ke depan bagi bangsa ini adalah bagaimana mata rantai oligarki ekonomi yang telah menguasai setiap event-event penting, telah menguasai demokrasi, telah menguasai kekuasaan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana teori bisa menjawab untuk itu? Tadi kalau dari aspek teorinya kan luar biasa, yang namanya politik itu ada dalam rangka menciptakan keadilan, menciptakan pemerataan, dalam menciptakan kesejahteraan untuk bagaimana membagi kue-kue pembangunan, kue-kue material itu dibagikan secara adil, secara merata untuk menciptakan kesejahteraan. Tapi faktanya teori itu pun juga kemudian semakin tidak bisa terwujud.
Karena tadi tanpa pengendalian, walaupun alhamdulillah punya konstitusi sudah luar biasa ya. Konstitusi kita sudah semestinya kalau itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sudah memiliki asas-asas ataupun indikator-indikator untuk bisa terciptanya berbagai instrumen-instrumen yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Tadi PR-nya ke depan justru itu, memutus mata rantai oligarki penguasaan, ketidakadilan di sektor ekonomi yang sudah masuk ke ranah politik. Kalau saya memutus mata rantai itu percaya dengan apa yang disampaikan Barrington Moore. Dia bilang tidak ada demokrasi tanpa kelas menengah katanya. Jadi kalau saya lebih percaya kepada ini karena kelas menengah itu adalah salah satu kelas ekonomi yang dia tidak tergantung kepada negara dalam konteks dalam tanda kutip ya. Dia tidak memiliki kepentingan misalnya untuk melobi proyek, tapi mereka seperti misalnya akan tetap hidup berjalan partai apapun yang menang di satu negara atau siapapun yang menjadi presiden. Karena itu kesadaran kelas menengah itulah yang akan memutus mata rantai itu. Kemana kelas menengah itu sebagian besar mampu membawa pencerahan dan keberpihakan kepada nilai-nilai nilai-nilai yang benar dalam demokrasi, maka itulah yang akan membawa perubahan. Kalau saya percaya kepada apa yang disampaikan Barrington Moore itu, tidak ada demokrasi tanpa kelas menengah. Jadi untuk memutus mata rantai ini tergantung kelas menengah Indonesia. Gitu. Kalau kelas menengahnya masih belum sadar terhadap misalnya tanggung jawab dia untuk merubah kondisi itu, maka ini akan cukup lama untuk bisa memutus oligarki itu. Itu kalau pendapat pribadi saya, nggak tahu pendapatnya teman-teman. Dalam kacamata ekonomi politik gitu, karena ini kan ada hubungan dengan ekonomi politik. Itu mungkin Pak Abdul Hakim dan Mas Subhan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Subhan karena sudah jam 3 sesuai dengan waktu kuliah kita. Apa mau diteruskan dengan membuka dialog atau tanya jawab lagi atau bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan begitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Hidayatul Rahman yang sudah memberikan paparan materi pengantar kita di hari pertama ini. Karena tadi di sela-sela pemaparan materi sudah dijeda dengan beberapa pertanyaan, rasanya kita tidak perlu lagi membuka sesi pertanyaan ya Pak atau Ibu, karena kan waktunya juga sudah masuk ke pukul 3, di beberapa tempat sudah mulai masuk asar. Begitupun kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, kita selalu membuka diri untuk teman-teman menyampaikan pertanyaannya dan bahan diskusinya melalui grup WA ataupun Telegram yang sudah kita sediakan. Kita membuka diri atau membolehkan teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyampaikan segala sesuatunya melalui grup yang sudah kita sediakan itu. 24 jam kita akan pantau. Termasuk kalau ada yang ingin diminta, apakah itu bahan kuliah, silabus, atau apapun. Begitu ya Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan pertama ini dengan baca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Tidak ada